Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan juga kan ditekan ke bawah. Jadi dari income tax sudah saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai sih baik-baik, katanya ingin memperbaiki bersama. Saya pikir itu langkah terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama ke depan. Pak, tadi kan ini kan untuk PT Power Steel Mandiri, ini kan kali pertama berarti ya Pak? PSM. PT PSM ya betul ya Pak ya? Power Steel Mandiri. PSM. PT Power Steel. Artinya nggak boleh namanya. PSI, oke. Itulah. Itu dalam informasi yang Bapak sampaikan, ini dugaan pengembangannya seperti apa atau kerugian yang sudah Bapak informasi kumpulkan berapa Pak? Saya dengar ada potensi sampai 500 miliar katanya. Untuk satu perusahaan ini Pak? Dua perusahaan. Untuk PS. PSN salah satu lagi, perusahaan satu lagi. Jadi PSN dan PSI jadi cukup besar. Kalau kita lihat sampai 40 perusahaan kan lumayan gede tuh. Kita prediksi 4 sampai 5 triliun berkurangnya income kita. Jadi ini walaupun kelihatannya perusahaannya memang kalau manufacturing seperti ini ya, kayak tumbuh, tapi mereka produksinya nanti kalau demandnya kencang lagi, ketika kalian makin tumbuh lebih cepat lagi, ini akan hidup lagi. Tapi kita harapkan kan bayar pajaknya pas sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan distorsi di pasar. Pak, tadi kan Bapak belum bertemu dengan para petinggi dari perusahaan ini ya Pak ya, namun dari para karyawan kooperatif ini kira-kira apa langkah Bapak? Kan Bapak belum bertemu dan sudah ada tantangan seperti itu, apakah Bapak akan bersikap lebih keras lagi Pak atau memberikan warning kepada mereka terkait jangan main-main dengan Purbaya? Jangan main-main dengan Indonesia maksudnya. Jadi kita akan biarkan proses berjalan, nanti staf saya akan manggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis bahwa kita nggak main-main. Tapi saya nggak akan ketemu dia langsung, mungkin nggak sempat. Dia sekarang aja kabur. Tapi nanti staff saya akan memanggil mereka untuk memastikan dia mengerti apa yang kita kerjakan dan ke depan akan ikut dengan peraturan yang ada. Sudah berapa tahun Pak ini mereka beroperasi dengan skema manipulasi dan seperti ini Pak? Dari 2010, tapi saya nggak tahu manipulasi sejak kapan. Tapi yang jelas beberapa tahun terakhir sepertinya melakukan hal tersebut. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, pesan dari Bapak sih Pak untuk dengan upaya Bapak komitmen memberantas ini Pak? Pesan saya ke industri baja yang sejenis, ini kan ada banyak, ada 40 atau lebih. Jangan lagi lakukan praktek-praktek seperti ini, membypass penjualan dengan membypass pembayaran PPN atau dengan cara membayar penjual secara cash base, karena akan kita kejar. Dan kalau saya nggak ada ampun, kalau proses ngelawan ya kita tangkap dan kita akan hukum sekeras-kerasnya kalau emang melawan negara. Pak, selain PSI ada perusahaan lain yang memang ada beberapa. Saya bilang tadi kan saya punya 40 list perusahaan yang sejenis yang terlibat praktek yang sejenis. Saya harapkan dengan ini mereka segera memperbaiki kinerjanya, memperbaiki praktek bisnisnya dan melaporkan kekurangan bayar pajak sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Pak, ini perusahaannya yang dulu Bapak bilang nipu KTP itu bukan Pak? Yang karyawannya WNA Cina Pak? Mungkin antara lain seperti itu, tapi kan kita cek lagi. Ke depan ada perusahaan yang Bapak datangi lagi Pak, kira-kira? Mudah-mudahan mereka insaf, jadi sudah datang, udah online. Kan ini ada semacam statement, mereka sudah berkumpul untuk memberi pernyataan bahwa mereka sekarang insaf dan akan mengikuti peraturan yang ada.
Tapi beberapa perusahaan yang leadernya malah nggak mau, mereka bilang nggak usah karena Indonesia nggak akan berubah, pejabatnya gampang disogok, kira-kira begitu. Jadi kalau ini jalan clear, harusnya message-nya sampai ke yang 40 perusahaan tadi bahwa nggak ada pilihan bagi mereka selain memasuki bisnis yang sesuai peraturan. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.